Makin hari posisi MSI sih makin kejepit, dan dari kualitas panelnya MSI putih ini udah jelas nggak layak di 3,9 juta. Tapi dicoba pun MSI buat turunin harga ke harga China, MSI akan dengan sangat mudah ditebas Asus. Ngelihat harga China, Asus yang lebih mahal dari MSI sekitar 200 ribuan, tapi punya tuning yang kemungkinan sangat besar jauh lebih bagus dari MSI. Itu kalau sama Asus. Kalau dibanding sama Lenovo sih, MSI langsung terkapar di tempat. Belum lagi kalau gue masukin faktor Xiaomi China tentunya, plus brand pabrikan kayak Skyward, MSI ini kelihatan udah nggak ada tempat sama sekali buat ngisi market. Turun harga agresif jelas nggak bisa jadi jawaban MSI. Seberapapun MSI ini turun, pesaingnya selalu bisa turun dengan lebih murah lagi, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Tapi kalau MSI ini nggak turun harga, Xiaomi Indonesia udah launch mini LED-nya di harga 4,8 juta, real HDR dan bodi putih jauh lebih mewah dibanding MSI. MSI turun harga salah, nggak turun harga juga salah. Gue lihat sih MSI udah di posisi limbo. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai MSI di posisi nggak jelas gini? Dan apa brand MSI masih layak buat dibeli sekarang? Dan siapa sponsor kita kali ini? Energy T9 laptop power adapter, charger universal buat segala macam laptop dari Acer, Asus, Dell, HP, dan Lenovo. Disediain kepala charger yang bisa diganti-ganti sesuai sama brand yang tadi gue sebutin. Support up to 90 watt dan panjang kabel total sekitar 2,5 meter. Lengkapnya linknya di deskripsi di bawah. Setelah 5 tahun di market monitor, gila ya, udah selama itu ya. Makin kesini, gue lihat market monitor makin dipengaruhin sama market di luar monitor. Brand yang menang di market yang lebih besar ya monitor bisa kuasain market ini dengan sangat-sangat easy. Bisa lu bilang ya kapitalisme dan monopoli ada di sini. Gue ada bikin grafik sederhana biar lu lebih mudah ngerti seberapa kecilnya market size monitor dibanding market yang lain. Ini hitungan kasar yang gue dapat dari banyak ngomong sama pelaku pasar, dan harusnya grafik ini juga sangat mudah lu terima karena produk-produknya ada di sekitar kita, dan besar market size-nya juga ditentuin dari berapa banyak penggunanya. Dari grafik ini juga sangat mudah kita simpulin siapapun yang menang di market laptop akan dengan sangat easy kuasain market monitor. Dan coba kita lihat market laptop yang lebih besar dan lebih efisien dari Indonesia di JD.com China buat 3 brand yang gue bahas di awal. Gue search laptop dan gue filter ke sales terbanyak. Lu bisa lihat Lenovo, ThinkPad itu juga Lenovo, Xiaoxin itu sub brandnya Lenovo juga. Ada satu nyempil juga Asus ROG Tianquan pakai tema anim China. Lenovo banyak banget di tab pertama, Lenovo, Asus, ROG terus-terusan. Tab kedua juga sama, Lenovo, Asus ada. Baru gue bisa temuin MSI di tab ketiga. Kira-kira ada satu tab di JD.com itu ada sekitar 60 tipe laptop. Berarti di market laptop di China, MSI secara overall masih kalah dibanding 120-an tipe laptop dari brand lainnya. Dan kalau gue filter lebih detail lagi per brand dan by sales, MSI punya review sekitar 5 ribuan, Asus sekitar 10, 50, 200 ribu. Lenovo lebih gila lagi jualannya, 50, 100, 200 ribu reviews. Bayangin aja kalau lu pabrik panel, pas meeting antara MSI dan Lenovo, beda jamuannya nggak? 5K dibanding 50, 100, 200K, mungkin bedanya satu cuma di jamu teolong nih. Yang satu bebek packing, udah plus nasi, udah plus dimsum, dan masih bonus teh juga. Dan ingat, dalam bisnis gue juga percaya berlaku aturan zero sum game, dimana kalau satu brand untung, ada brand lain yang rugi. Ada satu brand yang jualan, ya ada brand lain yang nggak jualan. Ya dimana kalau lu udah beli Lenovo atau Asus, ya lu nggak beli lagi MSI di segmen yang sama, entah itu monitor atau laptop. Dan gue baru ngomongin Lenovo Asus loh. Balik ke grafik tadi, ada satu brand yang gue sebutnya raja terakhir karena dia berhasil kompetisi di 3 tier yang lebih besar dari monitor. Gak lain gak bukan ya Xiaomi China lah. Bahkan Xiaomi mampu nge-push lagi ke market EV, yang kalau lu hitung potensi omsetnya EV ya, TV sama laptop juga nggak ada tai-tainya dibandingin. Bisa jadi EV ini sebesar market smartphone atau lebih gede dari smartphone. Dan semua tadi yang gue bahas jadi jawaban buat pertanyaan pertama. Dan sebelum masuk ke jawaban pertanyaan kedua, gue show bentar kualitas tanggung MSI putih ini. Secara putih belum bisa sangat akurat dituju, panelnya agak sedikit warna hijau yang sebenarnya secara overall kualitasnya masih lumayan aja. Tapi ketika lu lihat Asus, Lenovo, dan ROG bertengger di posisi atas dan kualitasnya sangat akurat plus di harganya lebih murah dari MSI putih ini sih, too bad MSI.
too bad. Gamut MSI di sini sekitar 95% pitri, udah bersaing aja sama yang lainnya. Tapi karena putihnya nggak akurat, impact ke akurasi pitrinya sekitaran 9. Kembali Asus, Lenovo, ROG, tebas MSI. Secara default, MSI udah pasti oversaturated di sRGB. OSD, sRGB dikasih MSI, tuningnya juga sama, so-so aja. Dan ya, sama kayak sebelumnya, Lenovo, Asus, ROG bisa gue bilang bantai MSI ini. MSI bikin OSD-nya agak ribet buat dipakai orang awam. Ada game mode, ada juga pro mode. Bagian colornya juga kebagi lagi jadi beberapa, jadi gue mesti tes semuanya. Nggak ada hasil yang menarik dari semuanya, tuningnya semua sama aja, nggak ada yang menarik. Jadi ini optimal setting yang bisa lu pakai di mode normal di pro mode dan settingan brightness yang bisa lu pakai sesuai kebutuhan lo. Buat benerinnya butuh full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile, baru P3 dan sRGB-nya jadi sangat akurat. Kontras MSI nice di atas standar IPS, tapi ya Lenovo juga begitu. Max brightness MSI lebih tinggi sedikit dibanding Lenovo. Minimum brightness MSI udah bagus di bawah 50 nits, enak di bawah gelap-gelapan. Dan kembali Lenovo pun begitu. Di gaming MSI udah tuning panel cepet. Fast itu preset ideal karena udah dapetin di bawah 4. Posisi MSI memang cukup atas buat 2K gaming. Dan perlukah gue ulang kata-katanya? Lenovo pun begitu. Dan tergambar juga di UFO-nya. Lenovo punya kualitas sama kayak MSI dengan harga yang lebih murah lagi-lagi. Gue tes sampai 60 fps, tuning MSI nice, stabil. Posisi MSI nggak berubah. Processing lag MSI normal, mirip sama brand lainnya. Garansi MSI udah 3 tahun mengcover berikut panelnya, dan garansi yang cuma 3 tahun inilah justru yang ngebuat MSI dibantai sama Lenovo dan Asus. Karena Lenovo di harga yang lebih murah dibanding MSI, kasih lu servis lebih di garansi dengan on-site supportnya. Bisa jemput ke tempat lu, semisal monitor lu kenapa-napa. Dan ROG di harganya yang gue bisa bilang sama kayak MSI ini, kasih lu perfect pixel warranty di 1 tahun pertama. Panelnya 1 dot pixel, lu boleh klaim garansi sampai lu dapet panel yang perfect. 2 fitur garansi itu sama sekali nggak ada di MSI. Plus data pengetesan gua hari ini, alasan satu-satunya lu akan beli MSI yang ini ketika lu butuh warna putih aja, dengan lu rela korbanin akurasi warna yang bisa lu dapetin di Lenovo ataupun ROG. Tapi kita sama tahu, satu-satunya alasan itu pun sirna ketika Xiaomi Indonesia udah resmiin G Pro Mini LED di 485 juta. Lu akan dapetin value yang jauh-jauh lebih worth it, nambah 1 juta ke mini LED Xiaomi itu karena dia real HDR dibanding bullshit HDR di sini. Ngebuat alasan beli MSI ini jadi nol. Parahnya lagi, setelah nol pun belum selesai. Kalau lo perhatiin detail data grayscale dan akurasi pitri antara MSI dan Skyward, tuning MSI sebenarnya mirip sama Skyward. Di sisi lain, memang ada beda di preset sRGB dan response time. MSI jauh tinggalin Skyward. Tapi dengan perbedaan harga MSI Skyward 1416 juta, ngebuat MSI kelihatan sangat-sangat nggak layak di 3739. Dari 0 alasan, jadi -1 alasan. Yang artinya apa? MSI ini dengan pasang 3,7 juta secara nggak langsung suruh lu beli monitor lain. Yang ngebuat saatnya gue jawab pertanyaan kedua. Apakah brand MSI layak buat dibeli sekarang? Ngelihat penjualan laptop MSI di China yang kelihatan jumlahnya dibantai sama Lenovo, Asus, Xiaomi, dan brand China lainnya. Yang secara nggak langsung ngefek ke penjualan monitor MSI di China kira-kira cuma 1/10-nya Asus, 1/10-nya Lenovo, 1/25-nya Skyward, dan 1/250-nya Xiaomi. 250 sinting Xiaomi China. Belum lagi ada faktor juga, MSI kelihatan ditusuk dari belakang di market high-end sama Samsung. Lu bisa lihat MSI 49 inch 144 Hz harga bisa lebih mahal dibanding yang punya panel Samsung di 240 Hz. Belum lagi desakan LG pakai TV OLED-nya yang bisa dipakai jadi monitor di LG 42 C4 yang merangsang habis market OLED. Harganya juga lebih murah dibanding US dan China. Bahkan lu bisa beli 2 LG TV OLED dan masih kembalian dibanding 49 inch MSI yang ditusuk Samsung. Pendapat gue pribadi ngeliat itu semua ya, MSI di monitor sekarang berusaha survive aja di market. Buat striving sih gue ngeliatnya udah mulai impossible. Buat lo yang suka MSI, harusnya MSI masih aman dibeli di hari ini, dan buat cover sampai 3 tahun garansi ke depan, harusnya MSI juga masih sanggup. Asal jangan kejadian kayak Gigabyte aja yang tiba-tiba F2-nya fail barengan di satu Indonesia. Kayaknya udah sentuh 25.000 di diskon. Ya, MSI tahun ini masih layak lah dibeli. Jelas bukan tipe yang ini.
tipe yang lain. Dengan catatan, setiap lu beli MSI, lu masih siap ngerasa uang yang lu spend akan sangat nggak worth it ketika ngelihat bom-bom yang akan diluncurin brand-brand yang menang di market yang lebih besar dari monitor. Kayak Lenovo, Asus, Xiaomi, dan pabrikan-pabrikan yang bantai harga semurah mungkin. Kayak Skyworth, Korui, Titan Army, dan seterusnya. Pastiin lu lihat juga Lenovo, ROG, dan Skyworth yang tebas monitor MSI di sini.